Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala kenikmatan yang dititipkan pagi hari ini dan segala kebaikan yang Allah hadirkan sehingga kita bisa masih merasakan nikmatnya bangun subuh, nikmatnya tahajud, nikmatnya ke masjid, nikmatnya dapat ilmu, yang mana kenikmatan ini Allah balaskan berupa hadirnya satu rezeki, yaitu berupa ketenangan. Oke, artinya tanpa sadar tiap orang-orang yang diizinkan Allah bangun subuh, bangun pagi, lalu setelah bangun dia langsung ingat Allah dengan wudhu, dengan tahajud, maka Allah sudah sebutkan di surah Al-Fussilat ayat 30, Allah sampaikan orang-orang yang kata Allah, kita lihat di surah Al-Fussilat terdapat satu ayat 30. Jadi orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Siapa dia? Dia yang begitu bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Dia yang bisa bangun tidur langsung mewujudkan dengan wudhu, langsung mengambil ancang-ancang untuk menyembah Allah dengan sholat tahajud. Maka kata Allah, kami teguhkan pendirian kepada mereka, ya kan? Dan mereka, maka Allah juga kirimkan pengawalan-pengawalan berupa malaikat-malaikat, sehingga dan dengan berkata, jangan kau takut dan janganlah kau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang telah janjikan, karena kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam surga kamu beroleh apa yang kau inginkan. Artinya, itu kenapa dimensi orang yang bangun malam. Kalau sebutkan lagi di surah Al-Muzammil, orang-orang yang bangun malam diberi, sebelum surah Al-Muzammil, surah Al-Isra ayat ke-79, orang-orang yang bangun malam, mereka itu mendapat tambahan pahala, dapat tambahan kebaikan. Allah mengangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Kenapa? Karena tadi yang lain bangun tidak dapat pengawalan malaikat, karena begitu bangun dia langsung terkejut, alamat terlambat dah aku masuk kantor nih. Yang dipikirkan langsung kerjaan, yang dipikirkan langsung proyek, yang langsung dipikirkan langsung omset, dan melupakan perjumpaan, momen berjumpa dengan Allah melewati pintu tahajud. Nah, sementara mereka yang akhirnya bangun malam, bangun lebih awal, bangun sholat subuh, berangkat ke masjid, artinya bukan mengatakan hanya aku, Tuhanku bukan Allah. Kan dengan kita kata Allahu Akbar, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu sudah menunjukkan itulah pemaknaan Tuhanku adalah Allah. Itulah kenapa mereka yang tadi beda energi, mereka yang bangun lebih awal dengan tahajud dan pintu sholat subuh dengan mereka yang tidak memanfaatkan itu. Nah, kenapa? Karena setelah mereka bangun tahajud tadi, siapa yang ngawal mereka? Malaikat. Apa mereka bilang? Aku jadi apa? Pelindung-pelindungmu. Maka janganlah engkau bersedih. Oke? Nah, kalau sudah sebutkan kan, ada tambahan ibadah. Surah berapa tadi? Dapat pelindung malaikat? Al-Fussilat 30. Surah Al-Fussilat ayat 30. Oke. Saya ulangi ya, biar teman-teman ngerti alurnya. Nanti baru secara psikologis, kenapa orang yang bangun subuh, bangun awal itu lebih berenergi, punya sejuta ide, punya kreativitas, diberi kekuatan, kelihatannya waktu tidurnya sedikit, tapi kok dia malah banyak dimenangkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena begitu dia alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, begitu dia inna sholati wa nusuki wa mayaya, itulah representatif, ya kan? Coba lihat orang-orang yang bangun subuh lalu berkata, buka, coba lihat surah Al-Fussilat 30, lihat maknanya. Lihat Al-Fussilat 30 tuh. Oke. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Oke. Jadi orang yang bangun subuh dan ketemu yang ada, lihat artinya. Jadi begitu dia bilang, itulah tadi begitu begitu bangun langsung memuji Allah, langsung dilanjutkan wudhu, langsung dilanjutkan sholat. Itulah di waktu sholat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mayaya. Adalah kalimat Allahu Akbar. Nah, berarti dia bilang enggak Tuhan kami adalah Allah di situ. Itulah dia. Kemudian Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian mereka. Langsung action gitu loh. Ada gak yang bangun subuh tapi tak sholat? Ada gak yang bangun tahajud tapi nonton bola? Ya kan? Bangun tahajud ke pasar, tapi dia udah bangun tengah malam lalu langsung menyebutkan nama Allah, ya kan? Maka Allah bilang malaikat-malaikat akan turun dengan bilang don't be sad, jangan takut. Oke, don't be sad, jangan sedih. Don't be scared, gitu ada kalau malaikat pakai bahasa Inggris ya. Hi baby, don't be scared. Jangan takut. You must be happy. Kau harus bergembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Kenapa tadi? Karena surat 17 ayat 79-nya Allah menambahkan, Allah menjanjikan tambahan kebaikan. Nah, lalu di surah Al-Mujammil Allah sudah bilang, bangun malam. Kalau kau bangun malam, ayat 5-nya, aku akan menurunkan perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun malam itu mengisi jiwa, membuat jiwamu lebih kuat. Surah Al-Muzammil inna ayat 6, inna nasyiatal laili hiya asaddu wa ta'aw wa aqwamu qila wa ta'aw, yang mengisi jiwa. Nah, mengerti flow-nya tadi teman-teman? Jadi begitu bangun malam lalu dia melafazkan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia lanjutkan dengan sebuah tindakan yang meneguhkan posisinya, artinya menjalankan perintah Allah. Apa hadiahnya dari Allah tadi itu? Diturunkan apa? Perlindungan. Malaikat. Bukan perlindungan. Turunkan malaikat. Diturunkan malaikat yang melakukan apa malaikat tugasnya? Perlindungan. Perlindungan. Ya kan, dengan penjagaan, dan akhirnya jagaan itulah kata malaikat, jangan sedih, jangan takut, bergembiralah. Berarti siapa yang sungguh penyakit terkejut, bangun tahajud, bangun malam. Kenapa terkejut? Semangatnya tak ada yang melindungi dia, kayak gitu loh. Yang lagi patah hati, obatnya bangun malam. Yang lagi sedih, ya kan, nembak 5 orang yang nolak 7 orang bersama nenek-neneknya, jangan sedih. Begitulah dia. Nyambung sampai di sini. Oke, sebenarnya bukan ini materinya. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, bahwasanya kawan-kawan yang dirahmati Allah, nah maka apa sih yang dilakukan aktivitas tadi? Ketika kita sholat, bangun malam, melafazkan Allah, kita sedang mengisi apa sih sebenarnya? Si jiwa. Nah maka kawan-kawan buka surah An-Nahl ayat 78. Nah, mengisi jiwa. Buka surah 16 ayat ke-78. Tuh. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Silakan buka Qur'annya biar ingat. Beda antara orang yang cuma dengarkan dengan orang yang membuka, apalagi langsung juga mencatat. La ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah
mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Oke? Ngerti dunia, tak ngerti cuman cara makan, cara berjalan, cara berhidup, cara kaya, tak ngerti. Lalu kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia memberi kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya Allah itu menciptakan kita dengan dua unsur, unsur fisik berupa pendengaran dan penglihatan, sama unsur batin berupa hati nurani. Nampak? Nah, lalu apa kalimatnya? Kenapa aku bilang, setelah aku buatkan, aku titipkan pendengaran, aku titipkan penglihatan, aku titipkan hati nurani ini, apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kau bersyukur, kata Allah. Nah, apakah ciri-ciri orang bersyukur itu? Satu, dikasih mengucapkan hamdalah. Yang kedua, dirawat. Yang ketiga, digunakan itu untuk kepentingan yang memberi. Itulah makna atau representatif daripada sebuah kesyukuran. Bentuk syukur Bang Saiful pindah ke Jakarta sama Kak Sino, ya kan? Dapat fasilitas tempat tinggal, dirawat rumahnya, disusun, dirapikan barang-barang. Itulah bentuk syukur. Ketika kita dikasih sesuatu digunakan dengan betul untuk kepentingan bos, maka bos akan tambahkan lagi dosisnya. Oke. Oke, apa tadi ciri-ciri bersyukur? Alhamdulillah, dirawat, dipakai untuk kepentingan dan kebaikan. Begitulah deh. Nah, tetapi ketika ada orang dikasih sesuatu, pendengaran dan penglihatan, tapi tak dipakai untuk itu, maka yang terjadi, siap-siap fasilitasnya ditahan, bos ya. Jadi Allah kasih kita pendengaran, penglihatan, oke, untuk kita apa tadi, bersyukur. Ingat, ada fungsi pendengaran, ada fungsi penglihatan untuk bersyukur. Fungsi pendengaran untuk bersyukur berarti prakteknya apa? Sedang mendengar kebaikan, senang mendengar, berempati jika ada orang yang susah, segera bertindak jika ada ajakan kebaikan, senang mendengar ayat Al-Quran. Karena itulah makanan dari telinga tadi. Mata, apa bersyukurnya, ya kan? Melihat Quran, melihat kebesaran Allah. Nah, itu dia, penglihatan, pendengaran, penglihatan. Lalu kenapa Allah bilang dan hati nurani juga di sini? Oke, dan ayat ini punya versusnya, punya lawannya. Dikasih ayat untuk bersyukur, tapi ada orang yang malah dikasih telinga, dikasih mata, dan hati malah kufur. Surah berapa lagi kira-kira? Al-Mulk ayat 23. Hah? Al-Mulk ayat 23. Masya Allah, Bunda maka. Nah, jadi surah 1678 ini punya racunnya, punya versus. Surah Al-Mulk ayat ke-23. Qul huwallazi yansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, kasih mata pendengaran, kasih penglihatan, dikasih hati, tapi sedikit ya yang bersyukur. Dia lupa bahwasanya hati, telinga, dan mata ini di surah Al-Insan adalah ujian. Kami menciptakan manusia dari setetes mani lalu bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi dikasih itu diuji. Clear? Oke. Nah,
Apa yang mau saya sampaikan dari berangkat daripada ayat ini kepada kawan-kawan semua? Mata, telinga ini bentuknya apa? Zahir, fisik. Itu kenapa orang senangnya dengan keindahan, senangnya dengan sesuatu yang mendengar, sesuatu berita yang menguntungkan dia. Begitu cara berpikirnya. Sehingga ketika seseorang, orang tuh mau kaya, orang tuh mau naik jabatan, orang tuh mau punya rumah, orang tuh mau punya mobil, orang tuh mau punya istri cantik, suami ganteng. Apa panca indera yang apa menjadi resif, apa menjadi filter untuk punya keinginan kayak gitu? Mata kan? Karena dia melihat, Mata. betul? Terus orang mendengarkan nyaman hidup dia sekarang tuh, semenjak rumah besar, apa yang menjadi stimulannya? Dia dengarkan dari mana? Dari kulit kah? Dari hidung kah? Telinga. Eh? Nyata. Telinga. Nyaman jadi Bang Fadli tuh. Ganteng. Banyak cewek-cewek suka dan ngefans sama dia. Nah, dari mana tuh kira-kira? Dari mata. Ya kan? Mata. Atau dari gigi? Dari IG. Oh, Masya Allah. Nah, maka teman-teman, nah itulah yang akhirnya orang hari ini tuh, pertama, udahlah. Jadi harus dipisahkan. Ini kamar tentang yang membuat orang berloh. Udahlah dikasih mata sama telinga dan hati. Lalu yang sibuk diberi makan, sibuk yang dihidupi, yang sibuk untuk diupgrade, cuman unsur mata dan telinga itu pun ngupgrade-nya ke sesuatu yang salah gitu loh. Tidak. Jadi panca indera ini dipakai, dilekatkan Allah hanya untuk menghiasi jasadnya gitu loh. Bukan malah digunakan. Jadi bukan malah digunakan untuk kepentingan Tuhannya. Nah, padahal yang benar ketika dikasih telinga sama mata, fungsinya utamanya tidak ada cerita lain, menjalankan perintah Tuhannya. Ketika ada nengok orang susah, masalah kakum fi sakor, siapakah yang masuk neraka sakar? Kata Allah di surah Al-Mudassir ayat ke-43. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kamu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Oke, sholat lulus misalkan. Dia datang ke masjid, tapi sholat cukup kan? Lah, tidak. Walam naku nut'imu bil miskin. Ternyata kalau kita tak beri makan orang miskin, bos, maka ayat 42 yang bekerja dikasih mata dengan orang miskin, mendengarkan kabar, ayo kita bikin program hijrah box, ada anak yatim, orang-orang miskin di sekitar kita, hijrah peduli. Itu kenapa gak ngasih makan kami ya susah. Kata malaikat, kalau sudah ada ajakan seperti itu, perintahnya udah turun, tapi kita abaikan, maka siap-siap dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan azab. Bahkan kerjaannya empat tidak sholat, jadi tidak sholat, tidak ngasih orang makan, orang miskin makan, kerjaannya begunjing terus, membicarakan kebatilan, dan Allah buat dia mendustakan sampai hari pembalasan, maka dia penghuni neraka sakor. Nah tadi itu artinya dikasih mata, dikasih telinga, dengarkan berita tentang orang miskin, dengarkan berita tentang pondok-pondok yang kelaparan, dia acu ya. Padahal dia kan tidak punya duit, saya kan tidak punya uang Ustaz, antum kan punya kuota. Antum kan bisa share informasi ini kuota antum. Betul tak? Antum punya story.
Jadi kalau orang diizinkan berbuat baik itu bukan hanya duit. Nah, begitu maksudnya. Oke. Jadi hari ini nih kesimpulan dari surat 16 ayat 78 tadi itu, orang dikasih hatinya buta, dikasih mata dan telinga, dipakai hanya untuk kesenangan dirinya, berlomba-lomba dengan pakaian yang terbaik, dengan gadget yang terbaik, dengan mobil yang terbaik, rumah terbaik, ya kan, jabatan dan sebagainya. Dah habis dah kayak gitu. Padahal yang pertama yang ya harus gunakan, oke. Kalaulah itu dia pakai, oke, digunakan mata, itu kelemahannya. Terus yang paling penting juga yang banyak membuat orang lalai adalah dikasih hati tadi untuk bersyukur. Gimana dikasih hati untuk bersyukur? Itulah pentingnya belajar ilmu kehidupan. Dikasih mata dan telinga dipakai untuk bekerja. Kita banyak mengajak untuk bersedekah dan berbagai jenis. Kriteria apa yang kita utamakan pilih kiai? Yang pasti, yang kalau semuanya ada dalilnya dan betul gerakannya, syukur-syukur bisa dilakukan semuanya, minta sama Allah. Jangan dipilih, tidak ada kata-kata atau. Dan tinggal dibagi. Oh, kita cuma punya uang 1 juta. Di sini titipkan 100.000, jalan sini 100.000, jalan sini 100.000. Seada kiai, baru cuma duitnya cuma 100.000, di sini 10.000, di sini 10.000, 10.000, nah gitu aja. Dengan catatan, misalkan kalau ditanya prioritas mana, yang kita kenal, yang kita tahu gerakannya amanah. Nah, gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Tapi sebenarnya stressing point yang mau saya sampaikan di ayat ini adalah, orang udah tahulah gunakan mata dan telinga untuk bersyukur, berarti dengarkan kebaikan dan sebagainya. Tapi nih, yang orang lupa, yaitu kan kalimatnya jadi satu. Dikasih mata, telinga, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Allah tak sebut panca indera, Allah sebut fungsi. Oke, Allah tak sebut mata, telinga, Allah sebut pendengaran dan penglihatan. Berarti yang disebutkan apa? Fungsi dan hati. Nah, oke, anggaplah kita lulus fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, kita gunakan untuk bersyukur, membesarkan agama Allah. Nah, fungsi hati yang kadang manusia lupa, yang banyak kalah. Gimana cara bersyukur fungsi hati? Kerja, dapatnya tuh bisnis, dapatnya tuh apa namanya, rezeki fisik. Tapi belajar, berzikir, sholat, belajar ilmu kehidupan, itulah dapatnya ruh. Nah, orang sepele dengan ngaji, orang sepele dengan Quran, orang sepele dengan bertalaki. Ini kan tidak ada hubungannya bang dengan omset, tidak ada hubungannya dengan ngapain ngaji sih, ngapain sih, benar. Akhirnya, nih buat para leader dengarkan, buat para pemimpin perusahaan, saya diskusi semalam dengan guru, beberapa teman guru, hati-hati ketika kita membangun organisasi, membangun pemimpin, membangun pasukan, membangun teman-teman yang diajarkan hanya ilmu tentang cari duit dan kaya. Kalau dia dah tahu cara cari duit, dialah yang jadi pengkhianat. Kenapa? Karena kita lupa, kita sibuk mengajarkan ilmu mengupgrade fisik, tapi kita lupa ilmu mengupgrade ruhnya. Sambung. Maka semalam mohon doanya akan ada kejutan besar. Kita akan dalam rangka gimana cara mengupgrade ruh, ya kan? Sepertinya tidak ada cerita lain membangun kedisiplinan ketaatan. Mungkin nanti buat seluruh santri terutama kita akan coba nanti akan yang ngajar dari TNI. Baris, wah, gitu lah. Siap konan. Nanti yang ngajar TNI biar dia cinta NKRI. Kalau berubah, ya kan? Gimana Bang Edwin? Bisa nggak yang bakal main kan?
Justru komandan, ada spetol ya, spetol. Yang ngajar TNI nanti. Kami gimana Kiai di Al-Ahyar? Tenang, dari Mabes langsung kita kirimkan. Nah, ya, oke. Balik lagi. Jadi lihat cara berpikirnya. Ya kan Allah kasih mata, telinga dan hati agar kita apa? Bersyukur. Maka Allah kasih pendengaran penglihatan, oke lah kita sudah tahu. Nah, saya itu melihat misalnya banyak orang tak ngerti mengoptimalisasi atau mengasih makan ruhnya. Padahal kita gimana sih ngasih makan ruh? Zikrullah. Gimana sih ngasih makan ruh? Talabul ilmi. Gimana sih ngasih makan ruh? Memang kegiatan belajar Quran, tak ada hubungannya langsung dapat duit. Iya, tapi itu jadi rezeki pengetahuan untuk kawan-kawan menuju kebahagiaan, ketenangan, belajar untuk menjadi hamba yang sesungguhnya. Karena banyak orang di dunia kurang ke Allah ceritakan tentang Korun tuh, dikasih ilmu kekayaan lalu melupakan Tuhannya, kurang ke ceritanya, sehingga membuat Allah benamkan dia. Kurang ke ilmu tentang Fir'aun itu, kisah contoh tentang Fir'aun, sehingga kita akhirnya tolong sampaikan, ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita yang mungkin masih bermalas-malasan, enggan untuk datang belajar gitu loh kan. Karena tidak ada cerita lain cara untuk mengisi ruh tadi itu. Dan kabar finalnya adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilai itu ruja'un. Surah Al-Baqarah itu 8. Gimana kau bisa ingkar kepada Allah? Gimana kau tuh tak bersyukur dengan hati kau, dengan penglihatan pendengaran kau? Padahal kau tadinya mati, lalu aku hidupkan, aku matikan, lalu kau nanti aku hidupkan kembali, kau ketemu aku. Balik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, jumpa kita ya. Dan yang balik waktu Malik Yaumiddin bukan badan fisik kita, apa yang balik? Bukan jasad, apa? Roh. Apa baliknya? Roh. Nah, gimana bisa begitu balik ke Allah? Ruhnya kelaparan, ruhnya kehausan, tak ada ketenangan. Yang nampak jiwanya adalah kalau ibaratkan film-film horor tuh, ruhnya penuh dengan amarah gitu loh. Hitam ruhnya. Nah, mau kan tuh balik begitu? Udah di hitam, balik hitam kan dia. Misalkan. Ya kan? Nah, maka isilah ruh dengan makanannya, apa makanannya? Zikrullah. Apa makanan ruh? Ingat Allah. Apa makanan ruh? Berbuat kebaikan. Apa makanan ruh? Tolong orang. Apa makan ruh? Duduk majelis ilmu. Itulah makanan ruh, kawan. Apa perintah Allah yang tidak ada hubung? Coba lihat. Coba lihat perintah di Quran. Perintah lebih banyak perintah untuk ngasih makan fisik atau ngasih makan ruh? Roh. Coba lihat. Perintah untuk ngasih makan fisik itu ada di bab dagang. Udah Allah sebutkan. Itu tak lebih daripada kata-kata jual beli, itu tak lebih daripada 10 kata-kata, betul? Ya. Tapi perintah untuk belajar, perintah bangun malam, perintah ngasih makan orang, perintah untuk biru, itu kan seperti perintah-perintah yang tidak ada hubungannya dengan mencetak kekayaan, betul? Tapi sesungguhnya ruh yang baik itu, ruh yang dikasih makan itu, ruh yang bahagia itu, jiwa-jiwa yang tenang itu, itulah jalan alamat untuk malaikat bisa sampai mendatangkan rezekinya kita gitu loh kawan-kawan. Kita sibuk ngasih makan. Ngasih makan maksudnya mengupgrade jasad kita, lupa mengupgrade ruh kita. Kalaupun dia sukses di dunia, maka dia jauh dari kata sakinah. Kaya dia, mulai nak pikir lirik kiri, lirik kanan. Apa yang dicari? Sensasi. Kenapa sih orang tuh sampai LGBT? Karena sudah terbiasa melakukan hubungan lawan jenis. Tapi biasanya bagi dia. Akhirnya dibuat penasaran sama Allah. Dibuat hati ya. Coba sensasi yang berbeda. Begitu kawan-kawan cara berpikirnya ya. Maka inilah yang disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa.
Maka yang harus diambil, harus dipikirkan, harus kita fokuskan. Kenapa perintah ngasih makan ruh lebih banyak ketimbang perintah ngasih makan jasad? Karena perjalanan jasad terbatas. Perjalanan ruh di akhirat abadan selama-lamanya. Perjalanan jasad itu paling hebat 80 tahun, 90 tahun. Tapi perjalanan ruh panjang kawan-kawan. Panjang sekali perjalanannya. Sehingga penting rasa-rasanya untuk kira-kira kalau kita udah tahu perjalanan kita panjang, ya kan? Kan misalkan gini, kita mau berangkat umroh dari kampung halamannya masing-masing. Terus travelnya atau pembimbing umroh bilang, Bapak Ibu ada 2 koper. Karena pesawat kita ini besok pagi jam 5 di Jakarta, maka kita akan nginap dulu transit di Hotel Jakarta. Biar tak bongkar-bongkar koper, maka baju ganti siapkan saja di koper yang kecil. Nanti tahu baju-baju umrohnya di koper yang besar. Nah, nanti pas nginap di Jakarta biar bisa gonta-ganti, biar ganti baju untuk pas berangkat, maka biar koper besar tak bongkar-bongkar, koper kecil saja. Kenapa? Karena itu tempat transit. Tujuan sesungguhnya mau kemana? Umroh. Berarti baju yang banyak di koper besar apa di koper kecil? Koper besar. Nah, begitulah analoginya. Transit di dunia ini koper kecil kita. Nanti di akhirat koper besar. Nah, maka yang harus disiapkan di mana? Yang lebih banyak? Besar. Kalaupun tak ganti baju di tempat transit, tetap bisa sampai di akhirat. Kalau Allah belum takdirkan menikmati, mencicipi kekayaan di dunia ini, masih ada kok di akhirat nanti. Jangan khawatir. Ya syukur-syukur Allah takdirkan. Kaya itu bonus gitu loh kawan-kawan. Clear? Maka sekali lagi ingat, Allah sudah kasih pendengaran, penglihatan, dan Allah sudah titipkan hati. Gunakanlah untuk bersyukur, kasihlah dia makan dengan hal-hal yang baik. Gimana kalau ngasih makan penglihatan dan pendengaran adalah dengan berikhtiar, dengan bekerja, dengan berdagang, itu sudah betul. Tetapi orang banyak lupa ngasih makan hati. Dengan apa tadi? Terus berzikir kepada Allah, tolong orang, berbagi. Yang paling pertama setelah berzikir, belajar. Bersatu, berzikir, belajar, dan berbuat. Nah, urutannya gitulah. Ingat Allah, mau belajar, baru berbuat. Apa tadi? Berzikir, ingat, belajar dulu biar ngerti ilmunya, baru berbuat. Nah, oke. Kira-kira ini pilihan atau kewajiban jadi kawan-kawan? Kewajiban. Nah, kalau tidak akhirnya ruhnya jadi kosong, ruhnya tidak ada apa-apanya. Itu yang membuat dia pulang ke Allah dengan ruh yang hampa tadi. Nah, oke. Surah berapa ayat berapa tadi Allah ciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati agar bersyukur? 16 ayat 78. Lawannya dari mana tadi? Al-Mulk ke-23. Nah, maka setelah tahu begini, upgrade berzikirnya, upgrade belajarnya kawan-kawan. Oke. Semangatlah datang ke majelis. Carilah majelis yang membuat kawan-kawan lebih tenang, lebih dekat sama Allah, lebih kenal sama Allah. Luangkan waktu untuk itu. Kalau tidak, nanti ruhnya kita selalu dalam keadaan kosong dan miskin dia. Sehingga akhir ruh yang kosong itu tak bisa melihat kewibawaan, kebaikan, tak nampak. Nah, kalau yang jadi jasad itu unsur tanah. Kalau ruh unsur langit, karena yang baik-baik dia. Betul? Nah, namanya unsur tanah. Tidak semua material di tanah itu kebaikan. Ada juga kotoran, ada juga racun.
Maka kalau semuanya yang melekat ke tubuh kita mendominasi unsur tanah tadi, maka satu paket dengan racun-racunnya. Tapi kalau ruh itu murni unsur langit, itu yang dihiasi, maka datangnya ketenangan. Jadi kesimpulan itu kayak gini, Pak. Kata Allah, aku titipkan ruh ya di tempat kau transit di dunia dia. Karena yang akan berangkat nanti ruhnya apa jasadnya? Ruhnya. Nah, kau rawat lah ya, kau isi dia ya. Kayak jasad, kau rawat dia, kau isi dia, kau upgrade, kau penuhkan. Nanti pas saat balik, semoga casnya penuh, chargernya penuh. Nah, baru dia bisa masuk ke surga. Gimana urutannya? Banyak-banyak ingat Allah agar tidak melenceng. Gimana urutannya? Belajarlah, luangkan waktu. Belajar, ingat saja tidak cukup. Belajar, berguru, datang majelis, ya kan? Bertalaki, upgrade, tanya, dan belajar, berbuat. Sehingga itu jadi catatan. Oh, dia ngasih orang makan. Ingat tadi, salah satu penghuni sakar, gara-gara apa dia? Nggak ngasih apa? Ngasih makan miskin, ngeri kan? Nah, maka begitu ada aja, ayo bikin. Nah, maka kita buat, kawan-kawan tinggal contek di level santri SOS nih, kayak Bunda Ugi, kayak teman-teman semuanya, bukan lagi ikutan bersedekah, buat programnya. Saya bilang Bang Wahid, rumah Quran itu bukan terima manfaat, pemberi manfaat. Ya Bang, kita sudah buat Bang, seminggu sekali, ngasih makan, oke bagus. Bang Rehan juga udah buat di Bandung, bagus, buat. Bukan level-level antum tuh, bukan lagi, kan dah, bukan lagi. Kenapa? Ada ayatnya Bang? Ada ayatnya. Kenapa saya bilang? Di surah Al-Fajr ayat ke kon buka ayat ke-18, surah 89 ayat ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, inilah orang-orang yang sedang diperhinakan Allah. Kalau tadi cuma ngasih makan, level keduanya adalah kamu bikin. Nah, tinggal copy paste. Gimana programnya? Tanyakan ke kakak-kakaknya. Gimana program ngasih makan orang miskin, Kak? Tanya program masjid makan-makan. Tanyakan ke Bang Ican. Tanya program bagaimana memberi pondok makan. Tanyakan ke Kak Ika. Sudah ada divisinya. Nah, oke. Belum ngerti, belajar, bukan hanya transfer. Gimana sih Bang Rehan bikin program ngasih makan telur yang di Jawa Barat? Bisa belajar sama Bang Rehan. Di Bogor ada Bang Wahid, ya kan? Di Bandung ada Bang Dimas lagi buat langit box. Di Jogja ada Bang Akil. Nah, ya kan? Lagi fokus memberi makan remaja-remaja gadis. Makan ruh, belajar tasin, bahagia bersama Akil. Begitu ya kawan-kawan. Jadi kesimpulannya adalah bukan hanya berzikir, bukan hanya belajar, tapi bertindak, berbuat. Kasihlah makan ruh kita semuanya, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Kalau jasad ini unsurnya apa? Bumi, dari unsur tanah. Tanah itu ada kotoran. Nah, itu yang buat orang jadi syahwat, bernafsu, karena dikasih makan unsur bumi terus. Tapi kalau ruh, itu yang buat orang timbul kebijaksanaan, kewibawaan, memaafkan, berempati, begitu. Gimana cara ngasih makannya tadi? Satu, pikir. Yang kedua, belajar. Tiga, berbuat. Nah, begitu kawan-kawan pagi hari ini. Semoga kita diizinkan Allah mempraktekkan surah An-Nahl ayat 78 tadi menjadi hamba yang bersyukur kawan-kawan. Alhamdulillah kami bergerak sedekah makan. Tuh yang di Bogor boleh merapat ke Bang Wahid kolaborasi. Malam ini para pejuang nafkah yang ikut boleh japri. Wah mantap ya, gercep. Ini namanya gercep. Nah, pantai Bang Wahid. Oke. Bang Akil enggak gercep ke Bang Akil? Tanggal 9 K kita eksekusi. Wah, mantap. Apa yang dieksekusi? Sat night, insya Allah. Oh, mantap ya. Bermula Di Makassar, di Sulawesi ada dayang awal ya. Nah, silakan. Jadi bukan hanya belajar kita nih.
perintahnya bertindak tadi. Buat program makan ke masjidan, konsultasi sama Bang Ican, Bang Alvin, buat program makan untuk pondok-pondok, konsultasi ke KIK. KIK ada KIK. Nggak ada Kiai. Oke lah. Bang KIK ada Kak Adi ya lah. Nomor Kak Adi. Aduh. Sip, makasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.